Mungkin sahabat-sahabat tidak asing dengan driver yang dimiliki oleh ALS. Nah, kita sedikit melihat informasi kenapa driver-driver ALS ini sangat diminatin oleh PO-PO lain yang juga menggunakan jasa transportasi sebagai media bisnis mereka. Jadi di Sumatera Utara ini driver ALS sangat diminati. Apa itu sebabnya? Nah, hari ini dua-dua yang berangkat adalah yang sudah memakai elektrik. Cuman beda-beda. Yang 204 ini dari bodi Rahayu Sentosa Skyliner, sementara yang 360 adalah dari Laksana SR1 204. Dan juga telah memiliki basuri, sahabat-sahabat. Ini karena masih kosong, kita bisa masuk ke dalam, tidak mengganggu penumpang yang keberangkatan ke Bandung. Nah, untuk yang kelas eksekutif Bandung, Armada ALS ini terus membenahin. Yang khusus didahulukan adalah yang kelasnya eksekutif. Untuk nomor kontak supir yang kita bisa langsung berhubungan dengan supir ini 0813 8576 9958 ALS 204 30. Dan ini masih bodi klasik, dan untuk armada yang seperti ini di ALS nanti bakal sulit kita jumpai sesaat lagi. Hanya tinggal menghitung waktu sih, sahabat-sahabat. 144 juga sama, 130 juga sama. Ini bakal berakhir masa usia aktif di jalan. Dan 360 sudah persiapan untuk keberangkatan nih, sahabat-sahabat. Langsung dihadirin oleh ownernya yang baju putih. Selamat jalan untuk 360. Menyusul yang ekonomi Bandung yang 144 ini bakal menuju parkiran. Ini menyusul di belakangnya untuk posisi parkir ekonomi Bandung. Dan ini juga nanti usianya tidak lama lagi, sahabat-sahabat. Ini bakal berganti kembali dengan kelas dari yang elektrik. Ini masih menggunakan 1521, tapi pelan mesti pasti ALS ini tidak lama lagi usia-usia cooler bakal hilang dari ALS. Ini adalah bodinya dari Cipta Karya, teman-teman. Kurang sehat nampaknya si Bajigit. Hati-hati ya. Jadi si Bajigit pulang kampung. Cikampek, Bandung. Yang 144 ternyata sudah berangkat yang ekonominya. Nah, ini yang tinggal kelas eksekutif 204 menuju ke kota Bandung. Sekarang sudah menunjukkan jam 9:15 menit. Karena kalau untuk jadwal sebenarnya dia berangkat jam 9. Untuk kelas Bandung ini yang eksekutif dia via Ranto Prapat, sementara yang ekonomi tadi
via Danau Toba. Di keberangkatan yang sama, tujuan yang sama, kelasnya yang berbeda. Tujuan 60 ini tujuan ke Jakarta setelah trip Bandung berangkat. Ini kelasnya juga sama, kelas eksekutif. Sahabat-sahabat, tahukah sahabat-sahabat, untuk kru atau kita lebih mengkerucut ke supir ALS ini sebenarnya sangat diminatin oleh PO-PO lain yang juga menggunakan jasa transportasi untuk usaha mereka. Jadi pertanyaannya sahabat-sahabat, menurut sahabat-sahabat kenapa untuk kru ALS ini sangat diminatin oleh kru-kru atau supir-supir dari PO-PO lain? Karena sudah banyak sih yang mencoba keberuntungan di PO-PO lain dari supir-supir ALS ini. Sudah banyak kita jumpai sahabat-sahabat. Jadi kalau menurut sahabat-sahabat sebabnya apa nih sahabat-sahabat? Kenapa dari kru ALS ini sendiri sangat diminatin dari PO-PO lain? Walaupun sudah banyak yang mencoba melakukan suasana yang lebih baru dengan duduk di PO lain, namun akhirnya kebanyakan mereka kembali lagi ke ALS ini. Kebanyakan sih seperti itu. Tapi kemarin kita juga coba survei beberapa PO-PO lain, kita tidak menyebutkan nama PO-nya. Salah satu keunggulan dari kru ALS ini menurut mereka siap tampil dalam keadaan susah. Misalnya umpama terjadi trouble di tengah jalan, tanpa menunggu mekanik yang datang, mereka sudah langsung bisa mengoperasikan atau melakukan atau mengkondisikan armada yang dibawa mereka untuk bisa kembali berjalan. Walaupun notabene-nya yang selama ini kita ketahui bahwasanya bus ALS ini masih banyak, atau sekarang sih tidak begitu banyak lagi yang tidak cooler, tidak elektrik, atau yang masih menggunakan cooler di ALS ini. Namun kalau untuk armada lain atau PO-PO lain, khususnya yang saya bisa survei adalah yang di daerah Sumatera Utara, baik dia yang ke arah Aceh maupun ke arah ke Jakarta. Jadi krunya ini adalah digolong mereka atau dikategorikan sebagai kru yang siap tampil dan memang betul-betul seorang pekerja, dan keramahannya juga bisa dipegang, dan tanggung jawabnya itulah yang paling utama yang sangat dilirik oleh PO-PO lain. Bagaimana menurut sahabat-sahabat dengan dari masa ke masa driver ALS ini sangat banyak diminatin oleh para PO-PO lain? Sahabat, selama ini mungkin dari video-video teman, video-video kawan, bahkan dari video saya pribadi sendiri, mungkin banyak dijumpai sahabat-sahabat ketika armada sampai di tujuan dan krunya tersebut tidak akan diam. Mereka tetap langsung berbenah untuk mengkondisikan armadanya yang untuk berjalan lagi. Dan bahkan di dalam perjalanan mereka juga tetap merasa memiliki armadanya. Jadi rasa tanggung jawab mereka yang mereka utamakan untuk armadanya. Mungkin salah satunya itu sih. Tapi kalau menurut saya pribadi, semuanya itu berdasarkan dari skill driver ALS ini sendiri yang bisa dikategorikan memang layak untuk bisa dipakai dimanapun rutenya. Sedangkan yang rute jalannya yang cukup ekstrim, tanjakan, turunan, tikungan, dengan beban yang begitu berat, mereka bisa begitu mahir untuk menjalankan armada ini. Apalagi konon yang di daerah Jawa. Tapi kalau daerah Jawa saya kurang begitu
kurang begitu informasinya yang saya dapat. Karena mungkin letak saya adalah di kota Medan, jadi mungkin yang bisa saya survei hanya di sekitar Medan. Survei ini memang tidak di kamera, karena di kamera kan mereka bakal bisa kita lihat nanti latarnya dari PO apa, jadi itu tidak akan kita kemukakan. Jadi kita hanya sedikit berbincang-bincang. Bahkan saya pernah mengaku sebagai driver di ALS ingin mencoba untuk melamar di PO lain. Pertanyaan mereka tidak banyak sih sahabat-sahabat. Yang ditanya mereka sudah berapa lama di ALS, itu sih pertanyaan mereka yang awal. Dan ini 204 segera berangkat nih sahabat-sahabat menuju ke kota Bandung. Oke, terima kasih. Ini Save Palestina tuh, bendera Palestina di samping pintu darurat di sebelah kanan dan pintu keluar di samping sebelah kiri. Jadi sahabat-sahabat, ini yang nanti bakal melanjutkan rute perjalanannya. Dan hari ini sudah berangkat 5 armada, dan ini yang keberangkatan yang ke-6 nih sahabat-sahabat. Ini keberangkatan ke-6. Yang pertama Pulau Gadung tadi 2 unit, Bandung 2 unit, Malang 1 unit, dan ini yang trip ke Jakarta di jam setengah 10 untuk masuk ke daerah parkiran. Ini rutenya adalah rute dari Danau Toba sahabat-sahabat. Jadi yang ingin naik via Danau Toba untuk kelas eksekutif yang ke Jakarta di jam segini juga ada. $260 dari Karoseri Kentron. Halo bos, balik 4 kali apa nyampe 3 hari nggak balik-balik. Nanti dibilang Bang Toyib, nggak balik-balik, ya kan? Oh iyalah, demi kau dan si buah hati. Dan untuk yang satu lagi, gitu. Hah? Demi kau dan si buah hati, dan untuk yang satu lagi. Ya. Saya yang kedua. Kalau udah penuh yang pertama baru masuk yang kedua ya. Jangan oke. Hati-hati ya. Itu sekedar interview kita dengan driver yang ada di ALS, khusus driver yang trip medium yang ke jurusan Kuala Namu. Yang untuk antar alamat. Armadanya sahabat, maaf, saya salah. Beliau adalah driver ALS yang untuk antar alamat. Ini dulu video yang untuk hari ini sahabat-sahabat. Terima kasih yang tetap setia di jalur atau apa istilahnya, di jalur video khusus di ALS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.